Pada hari Jumat 7 Maret 2025, bertempat di gedung Balai Desa Sumber Agung, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi SPD MH kembali menggelar sosialisasi bersama BPJS Ketenagakerjaan Kediri. Dengan tema BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah, Nur Hadi dan BPJS Ketenagakerjaan Kediri mensosialisasikan program-program dan manfaat yang akan didapat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja bukan penerima upah yang dimaksud adalah seperti petani, nelayan, peternak, dan sejenisnya. Sosialisasi ini dihadiri juga oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Husnul Arif, anggota DPRD Kabupaten Kediri Lutfi Mahmudiono, bidang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kediri Gatot Joko Parsetyo, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri Ibnu Imad, Kabid Hubungan Industri dan Jam Sostek Disnaker Kabupaten Kediri Yoyo, serta Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Kediri Jumadi. Harapan dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat sadar akan manfaat mempunyai asuransi yang akan menjamin kehidupan mereka. Pemerintah siap membantu melalui program-program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah bersama tokoh masyarakat Nur Hadi SPD MH. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita ketemu tidak hanya sekali, beberapa waktu yang lalu juga kita ketemu di tempat ini dengan tema yang berbeda. Alhamdulillah kami bertiga bisa membawa program-program pemerintah untuk diberikan kepada kita semuanya. Sehingga panjenengan Bapak Ibu yang hadir ini nanti akan mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu, dan juga kalau ada problem, ada masalah bisa ditanyakan di forum-forum ini. Tema kita adalah sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah. Nah, nanti dari bapak-bapak yang ada di depan ini akan menyampaikan, terus nanti ada waktu untuk tanya jawab. Mohon bila ada yang kurang jelas dan ada yang perlu ditanyakan, ditanyakan. Siap nggih? Nah, pertanyaannya adalah kenapa BPJS
baik itu kesehatan maupun ketenaga kerjaan, khusus hari ini ketenaga kerjaan, perlu dihadirkan di Indonesia. Itu yang perlu kita garis bawahi. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin untuk bisa menuju ke sana, kita ilustrasikan dulu bahwa kehidupan kita itu tidak bisa lepas dari risiko. Nah, apa itu risiko? Misalkan kecelakaan kerja, misalkan kematian, kehilangan pekerjaan, misalkan kecelakaan kerja aja. Siapa yang tahu kapan terjadinya? Ataupun kematian, kapan waktunya? Kita pasti semua akan meninggal ya. Tetapi waktunya kapan? Tidak ada yang tahu. Artinya ketidakpastian. Nah, ketidakpastian inilah oleh negara itu dikumpulkan jadi satu, maka tentunya dengan dimanage yang baik itu nanti bisa gotong royong untuk misalkan terjadi itu akan ada yang bisa nanggung ataupun minimal meringankan beban. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau risiko misalkan anggap mawon nek kematian kalau kayak contoh wedi mboten niki. Mboten nggih, mboten napa-napa wong usia di atas 50 niku pun anu nggih. Nah, misalkan meninggalkan sewaktu-waktu, risiko itu juga tidak tahu kapan terjadinya. Manakala terjadi, apa yang muncul? Kepala keluarga terjadi risiko meninggal, apa yang muncul? Pasti keluarga itu pasti goncang. Satu sisi bapak hilang, yang berikutnya apa? Pasti selaku kepala keluarga penghasilannya juga akan goncang. Nah, yang efek seterusnya apa? Pasti nanti akan jatuh di jurang kemiskinan. Nah, dengan risiko itu negara hadir, maka tentunya dengan sedikit, kalau JKM 42 nggih Pak Kadot. Nah, paling minim ada santunan senilai 42 juta, memang tidak mengembalikan mengenai kepala keluarga tadi, misalkan dicontohkan itu kembali urip boten. Juga tidak bisa mengembalikan susai, tetapi minimal dengan santunan segitu itu cukup untuk bisa minimal beralih profesi ataupun untuk modal ataupun yang lain. Untuk itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten? Nah, karena di dalam pemerintah sudah melakukan Inpres nomor 2 2021, seluruh elemen diminta untuk dukung, khususnya di bidang ketenaga kerjaan, Jamsos ketenaga kerjaan, untuk berbuat, termasuk di pemerintah daerah kabupaten. Lah, khusus Kabupaten Kediri sudah ditindaklanjuti dengan adanya peraturan Bupati nomor 16 tahun 2022. Lah, pelaksananya bagaimana? Beberapa di kita, misalkan kebetulan nyuwun sewu ada yang kader posyandu ataupun kader KB, nyuwun sewu wonten. Nah, di pemerintah daerah itu beberapa itu sudah mulai diikutkan di BPJS Ketenagakerjaan. Misalkan contoh tadi bahwa kader KB. Lah, agar kenapa panjenengan manakala kerja panjenengan merasa aman, dalam artian tidak kepikiran risiko-risiko yang terjadi pada saat panjenengan bekerja. Lah, sedikit menambahkan bahwa Bapak Ibu pirsa napa dereng bahwa pemerintah itu memberikan santunan kepada
siapapun rakyat Indonesia, berupa santunan untuk jaminan sosial, yaitu santunan kematian atau dalam BPJS Ketenagakerjaan namanya jaminan kematian. Bagi siapapun rakyat Indonesia, penduduk Indonesia yang meninggal dunia itu dapat jaminan kematian atau santunan sebesar 42 juta. Jangan pun pirsa napa dereng nih? Dereng nggih? Nah, niki sekedhik izin kula jelasne nggih. Bahkan niki nuwun sewu, tidak hanya jaminan kematian saja, tapi juga ada jaminan keberlanjutan seperti beasiswa bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh kepala keluarga. Bahkan juga ada kita nun sewu mriki niki sing rawuh sing kathah wira swasta nggih. Petani, peternak, pedagang, warung nggih lan sak panunggalanipun. Nah, niki ada juga jaminan untuk hari tua. Lek bahasane awake dhewe pensiun. Loh, pensiun entuke lek wong pegawai negeri tok Pak Nur. TNI, Polri, awake dhewe saged lek asal kita ini ingin mau mendaftar program jaminan sosial ini. Terus kembali lagi ke jaminan kematian tadi. Sinten kemawon seluruh rakyat Indonesia yang meninggal dunia itu dapat santunan 42 juta. Syaratnya satu, yang sudah mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Ada dua jenis, ada dua golongan, dua jenis. Satu, bagi pekerja penerima upah, nggih, bisa jadi ASN, bisa jadi pekerja pabrik yang ikut perusahaan, ini didaftarkan oleh perusahaannya, nggih, didaftarkan oleh perusahaannya. Loh, lelek sing bukan karyawan Pak Nur, atau di sini yang dinamakan pekerja bukan penerima upah Pak Nur, bagaimana? Kaya awake dhewe pripun? Petani, pedagang, peternak niku pripun? Negara juga siap menampung kita semua, menerima pendaftaran kita semua sebagai pekerja bukan penerima upah. Lah, kalau sudah mendaftar ini otomatis kita akan dijamin oleh negara, khususnya yang paling utama adalah jaminan kematian. Bapak Ibu, niki salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah. Nggih, setiap siapapun yang meninggal, najan to swasta, najan to mboten pegawai, pemerintah akan memberi santunan 42 juta melalui BPJS Ketenagakerjaan. Alhamdulillah niki to mboten niki akhirnya saya saestu lek 42 juta insya Allah selamatan 3 dino, 7 dino, 40 dino, 100 dino, insya Allah kok cekap nggih. Saged damel beleh lembu malah niki nggih. Berarti cekap, mboten nyusahne keluarga. Leres mboten? Lah saiki pertanyaane, jenengan pengen pirsa napa mboten carane daftar pripun? Pengen pirsa mboten? Pengen nggih? Alhamdulillah. Nah, pengen kula jelasaken. Mangke dari beliau Pak Gatot secara singkat akan menjelaskan jelas jenengan sedaya pasti saged daftare. Lah ping kalih enten biayane mboten Pak Nur? Nah niki kula jawab. Bapak Ibu 42 juta santunannya nggih, mangke dereng derek program jaminan hari tua nggih, alias enek sing dibethok wis gak kuat macul umur 70 pengen tak bethok Pak Nur, tak hitung alhamdulillah entuk 55 juta jaminan hari tua. Lah niku carane pripun Pak Nur? Nah, Bapak Ibu sedaya memang enten biayanya, ada iurannya tiap bulan.
Tapi iurane niku mboten kathah Bapak Ibu. Nah, niki namung 16.800 Bapak Ibu. 16.800 satu bulan satu kali. Niki saulan pisan jenengan sisihne sak pakeh. Niki untuk melindungi keluarga Bapak Ibu. Terus syaratnya lintune melih napa Pak Nun? Syaratnya yang mendaftar ini adalah yang sudah bekerja. Anak-anak jelas mboten saged dereng nyambut damel kok. Kan niki disebutnya pekerja. Nggih? Pekerja. Berarti saomah sing daftar cukup siji Pak Nur. Leres. Cekap bapake tok sing nyambut damel. Pak Nur, bapake macul, lah ibuke sadeyane teng peken niki pripun? Berarti bapake daftar, ibuke nggih daftar. Karena sama-sama bekerja. Misalkan terjadi kecelakaan, pun derek sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tapi mengalami kecelakaan kerja Pak Nur. Mboten sampai meninggal dunia. Apakah dapat santunan? Dapat. Panjenengan dilindungi negara, tidak hanya jaminan kematian tapi juga jaminan kecelakaan kerja. Lek kecelakaan niku sing biayai BPJS Ketenagakerjaan dan juga jasa raharja. Paham Bapak Ibu? Nah niku cuman 16.800. Terus kula jelasnya sekedhik malih. Dilalah bapake sedo niku pikantuk santunan 42 juta untuk keluarga. Ninggal anak loro sik sekolah kabeh. Sitoke SMP, sitoke SMA. Ini dapat beasiswa dari negara sampai lulus Bapak Ibu. Sampai lulus. Tepuk tangan untuk BPJS Ketenagakerjaan. Mboten enten program sing suwahe iki. Lek ora melu sing rugi sinten Pak Nur? Sing rugi awake dhewe. Mung 16.800. Nggih. Lek melu BPJS Ketenagakerjaan iki Bapak Ibu, jenengan niate sedekah. Ya Allah Gusti Pangeran kula, niat ingsun kula mbayar BPJS Ketenagakerjaan 16.800. Kula nyuwun barokah panjenengan, panjang umur, sehat, istri anak kula sedaya keluarga sehat, selamat nyambut gawe lancar. Amin. Wis bayar. Sing wau Pak Nur sing kados pensiun, jaminan hari tua saged dibethok sak wanci-wanci niku pripun? Lah, lek niku iurane kudu beda. Dadi mboten 16.800. Niku iurane ditambah minimal ditambah 20.000. Jadi 36.800. Nah hari ini kita dipertemukan kembali dalam suasana yang luar biasa. Tidak hanya bisa bertatap muka dan bersilaturahim, fa insya Allah nanti semuanya dapat ilmu, semuanya dapat informasi, semuanya dapat wawasan tentang ketenagakerjaan, wawasan tentang BPJS Ketenagakerjaan. Maka nanti seperti yang diaturakan Pak Nur Hadi, bila ada unek-unek nanti bisa ditanyakan pada yang berhubungan secara langsung. Pas kepala dinas tenaga kerjanya ada, kepala BPJS Ketenagakerjaannya girawuh. Terkait program jaminan kecelakaan kerja tenaga kerja atau contoh petani bekerja berangkat dari rumah menuju tempat pekerjaan atau di sawah, di ladang, sampai pulang kembali ke rumah, masuk rumah terjadi resiko entah itu ngapunten jatuh sendiri, ditabrak motor, ditabrak becak, atau digigit ular, nggih, kepacul kakinya, nggih, apapun itu selama di jam pekerjaannya itu BPJS Ketenagakerjaan yang mengcover, bukan BPJS Kesehatan. Nggih. Nah, seandainya petani ini mengalami kecelakaan kerja
katakanlah sampai patah tulang, amit-amit. Kalau sampai di rumah sakit itu kami adanya namanya santunan tidak mampu bekerja. Artinya apa? Kalau petani ini dirawat di rumah sakit minimal contoh dirawatnya sampai 3 bulan, 3 bulan otomatis kan tidak dapat penghasilan Bapak Ibu karena mengalami kecelakaan kerja dan dirawat inap. Nah, per bulannya itu kami yang memberikan penghasilan. Pinten Pak? Sebesar 1 juta per bulan selama 3 bulan. Nah, kalau belum sembuh juga kita berikan 1 juta itu sampai di bulan ke-12. Di bulan ke-13 sampai belum sembuh juga kita berikan 50%. Itu sampai sembuh. Tidak ada batasan biaya. Karena semua adalah ditanggung oleh negara Bapak Ibu. Meninggal itu dapat santunan Bapak Ibu karena dia bekerja, santunannya sebesar 70 juta. 70 juta. 70 juta itu terdiri dari uang pemakaman, santunan dan biaya berkala. Ditambah lagi kalau misalkan dia sudah 1 bulan jadi peserta kami, itu dapat beasiswa untuk anaknya maksimal 2 anak sebesar 174 juta. Lah kalau anaknya 1 Pak, ya dapatnya 1. Biaya santunan semuanya ini untuk melanjutkan kehidupan keluarganya. Berikut juga anak-anaknya yang masih sekolah. Karena negara itu tidak hanya memikirkan pekerjaan saja Bapak Ibu, tapi juga memikirkan biaya pendidikan anak-anaknya. Terus kecelakaan kerja sampai cacat total tetap, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi istilahnya kembang amben. Nah, itu dapat santunan 56 juta. Nah, jaminan kematian yang disampaikan Pak Nur Hadi tadi, setiap tenaga kerja ini khususnya mohon izin Pak Ibnu, Pak Bapak sama Pak Yoyo, ada aturan terkait Permenaker 01 2025 terbaru untuk pekerja bukan penerima upah. Untuk santunannya Pak Yoyo, kalau Pak Ibnu, kalau dia pembayaran 3 bulan berturut-turut meninggal dunia, itu dapat santunan. Namun kalau iurannya hanya 1 atau 2 bulan, ngapunten, itu sekarang hanya mendapatkan biaya pemakaman. Jadi yang saya sampaikan ini terkait yang santunan jaminan kematian. Bapak Ibu nanti kalau mengikuti program ini, saya sarankan untuk membayar iurannya langsung per 3 bulan. Per 3 bulan pinten Pak biayane? Biayanya namung 50.400 3 bulan loh itu Bapak Ibu. Jaminan hari tua itu ada yang pernah dapat jaminan hari tua dari perusahaannya? Nah, kalau Bapak Ibu sebagai pekerja informal pingin punya tabungan di BPJS Ketenagakerjaan, hanya menambah per bulannya 20.000. Jadi per bulannya itu kalau ditambah tabungan 36.800. Begini Bapak, yang saya tanyakan bahwasanya RT RW yang saya tahu itu mendapatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ketika itu saya coba untuk cek di JMO. Nah, ternyata tidak sama seperti yang saya bayangkan bahwasanya di JMO tidak ada saldo, karena setelah saya konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan, yang di cover di RT RW itu cuma kematian sama kecelakaan. Nah, itu lantas nanti gimana setelah itu prosesnya untuk menuju ke klaimnya atau apa yang diterima oleh RT RW? Pak, yang pertama mungkin terkait yang JMO, di situ tidak ada JHT. Kalau RT RW
perangkat itu memang tahun kemarin itu kan mengikuti 2 program kecelakaan kerja dan kematian. Namun di tahun ini infonya nanti akan diikutkan jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Ini yang untuk pekerja perangkat desa, RT RW, BPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Siti Yulaika dari Pojok. Mau menanyakan, saya itu punya 2 kartu BPJS, yang satu dari guru ngaji, yang satu dari kader KB. Apakah dua-duanya itu berfungsi, Pak? Jadi gini Bu, melihat dari 2 pekerjaan Ibu, ini kan 2 pekerjaan ini 2 pekerjaan yang berbeda. Kalau guru TPQ itu kan pasti berhubungan dengan mengajar Al-Quran. Berangkat dari rumah menuju musola atau tempat pendidikan Al-Quran. Nah, yang satunya adalah jenengan sebagai kader KB. Pekerjaannya juga berbeda. Yang tiap aktivitasnya dari rumah menuju tempat, entah itu kantor kelurahan atau kantor KB-nya, dan pekerjaannya pun berbeda. Seandainya ngapunten nggih, Bu nggih, amit-amit jangan sampai jenengan pas melakukan pekerjaan sebagai guru TPQ, pulang dari setelah mengajar kepada santri, ngapunten, jenengan jatuh sendiri, nggak usah jangan ditabrak lah, jatuh sendiri karena kecapean, itu tercover karena jenengan terdaftar sebagai guru TPQ. Namun kalau hanya jenengan terdaftar cuma 1 sebagai kader KB, terjadi kecelakaannya di waktu mengajar ngaji, tidak tercover. Ada sekitar 300 orang yang datang hari ini. Saya mengajak BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka mensosialisasikan program jaminan sosial untuk pekerja bukan penerima upah. Ya, contoh seperti petani, pedagang, peternak, nelayan, yang jualan online, yang punya warung kuliner dan lain sebagainya, ya, para pelaku UMKM. Ini saya sampaikan bahwa negara saat ini ada program jaminan sosial yang luar biasa, ya, bagi siapapun rakyat Indonesia yang meninggal dunia itu dapat santunan atau jaminan kematian sebesar 42 juta rupiah. Ini diperuntukkan bagi khususnya rakyat Indonesia yang sebagai pekerja. Kalau pekerja penerima upah, jelas ini pasti diikutkan oleh perusahaannya, didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau pekerja bukan penerima upah, ini daftarnya secara perorangan, ya, secara perorangan. Mudah, daftarnya gampang sekali, ya. Ini sudah saya sampaikan. Dan pendaftarannya atau iurannya per bulan sangat murah sekali, itu hanya 16.800, tapi kita sudah dijamin oleh negara dan keluarga kita. Nah, itu ya, ini
saya sampaikan, dan alhamdulillah setelah acara banyak sekali yang mendaftar. Semoga berita positif, berita baik ini juga segera menular ke masyarakat lainnya. Harapan saya, petani, peternak, pedagang, nelayan, para pelaku UMKM semuanya ini sudah ikut program jaminan sosial bersama BPJS Ketenagakerjaan.